Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ana Mariana. Saya dari kelas Administrasi Publik A 2019. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku individu dalam organisasi. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang perilaku individu dalam organisasi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Dalam perilaku organisasi, berorientasi pada aplikasi dan penelitian, yang artinya seseorang secara formal tidak mendapat pekerjaan dalam perilaku organisasi, kecuali sebagai peneliti atau pengajar. Konsep dan pelajaran perilaku organisasi dapat diterapkan dalam setiap kategori pekerjaan, fungsi usaha, dan keahlian profesional. Pada perilaku individu dalam organisasi, ada 4 unsur-unsur pokok di dalamnya, yaitu 1. Manusia atau individu. Orang-orang membentuk sistem sosial internal organisasi. Mereka terdiri dari orang-orang dan kelompok, serta kelompok besar, termasuk juga kelompok kecil. Selain itu, ada juga kelompok tidak resmi dan informal. Semua kelompok ini dinamis. Kelompok terbentuk, berubah, dan tercerai-berai. Orang-orang adalah makhluk hidup yang berjiwa, berpikiran, dan berperasaan yang menciptakan organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, ada struktur. Struktur menentukan hubungan resmi orang-orang dalam organisasi. Berbagai pekerjaan yang berbeda diperlukan untuk melakukan semua aktivitas organisasi. Ada manajer dan pegawai, angkutan, dan lain-lain. Orang-orang ini harus dihubungkan dengan cara tertentu yang terstruktur agar pekerjaan mereka efektif. Semua hubungan ini menimbulkan berbagai masalah kerjasama, perundingan, dan pengambilan keputusan yang rumit. Yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi menyediakan sumber daya yang digunakan orang-orang untuk bekerja, dan sumber daya itu mempengaruhi tugas yang mereka lakukan. Mereka tak dapat menghasilkan banyak hal dengan tangan kosong. Jadi, mereka mendirikan bangunan, merancang mesin, menciptakan proses kerja, dan merakit sumber daya. Teknologi yang dihasilkan menimbulkan pengaruh signifikan atas hubungan kerja. Teknologi yang besar berguna sebagai saran yang memungkinkan manusia melakukan lebih banyak pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik. Yang terakhir yaitu lingkungan luar. Lingkungan merupakan tempat beroperasinya organisasi. Organisasi tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sistem yang besar yang memuat banyak unsur lain seperti pemerintah, keluarga, dan organisasi lainnya. Semua unsur ini saling mempengaruhi dalam suatu sistem yang rumit yang menjadi corak hidup sekelompok orang. Lingkungan luar mempengaruhi sikap orang-orang, mempengaruhi kondisi kerja, dan menimbulkan persaingan untuk memperoleh sumber daya dan kekuasaan. Perilaku individu dalam organisasi dapat menimbulkan hubungan dengan orang dan juga organisasi menjadi lebih baik, agar tercapainya tujuan individu, tujuan organisasi, dan tujuan masyarakat. Dalam perilaku individu dalam organisasi, terdapat juga iklim organisasi. Iklim organisasi dapat mempengaruhi motivasi, prestasi, dan kepuasan kerja. Iklim organisasi juga dapat menjadi aset organisasi, di mana jika pendisiplinan yang tidak bijaksana akan menimbulkan penekanan dan membuat produktivitas menjadi menurun. Apa saja unsur-unsur iklim yang menyenangkan? Yaitu 1. Kualitas kepemimpinan. 2. Komunikasi ke atas dan ke bawah. 3. Perasaan melakukan pekerjaan yang bermanfaat. 4. Tanggung jawab. 5. Imbalan yang adil. 6. Tekanan pekerjaan yang nalar. 7. Adanya kesempatan. 8. Pengandalian struktur dan birokrasi yang nalar. Dan yang ke-9, keikutsertaan. Siapa saja yang memerlukan perilaku organisasi? Perilaku organisasi dibutuhkan oleh 1. Manajemen sumber daya manusia,
Kedua, manajer produksi. Ketiga, top manager. Keempat, manajer pemasaran. Kelima, supervisor. Dan yang keenam, untuk memahami, memprediksi, dan mengelola perilaku organisasi. Pada perilaku individu dalam organisasi, terdapat pula pendekatan-pendekatan dan model-model dalam perilaku organisasi. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan kognitif. Pendekatan ini dimulai dengan adanya stimulus berupa rangsangan yang dilakukan. Kemudian, individu mengatur pengalamannya ke dalam aktivitas untuk mengetahui atau mengenal, lalu dijawab oleh pelaku. Menurut Neisser, kognisi merupakan aktivitas untuk mengetahui atau memproses informasi. Contoh dari pendekatan kognitif yaitu ketika pada malam hari seseorang berjalan sendirian di tempat sepi dan sunyi, kemudian dari kejauhan terlihat siluet hitam berdiri di tengah jalan. Ia pun berpikir bahwa itu adalah hantu. Anggapannya tersebut membuatnya berlari kembali dengan jantung yang berdebar. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan behavioristik. Behaviorisme artinya serba tingkah laku. Jadi, pendekatan ini menekankan pada tingkah laku. Behaviorisme didasarkan pada ajaran materialisme. Pendekatan ini mengubah tingkah laku dan maladaptif menjadi tingkah laku yang adaptif dengan melalui teknik-teknik dalam pendekatan behavioristik. Behavioristik ini berfokus pada bagaimana suatu individu dapat mengubah individu lain menggunakan imbalan atau reward dan hukuman atau punishment untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan ini menekankan perubahan perilaku anggota dan pengelola. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kognitif sosial. Pendekatan ini lebih tertuju pada penggabungan antara kognitif dan behavioristik. Pendekatan ini cocok diterapkan pada suatu organisasi karena bukan hanya kognitifnya saja yang menjadi fokus, namun perilakunya juga dan faktor lingkungan itu pun juga sangat mempengaruhi. Yang keempat yaitu pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini bermaksud bahwa perilaku manusia dikuasai oleh kepribadiannya. Kepribadian merupakan sistem yang memberikan dasar bagi semua perilaku. Ada 3 subsistem dalam pendekatan psikoanalitis, yaitu 1. ID, merupakan upaya untuk mendapatkan kesenangan, pemuasan, dan penghargaan yang diwujudkan lewat libido dan agresi. Libido mengarah pada kebutuhan seks dan agresi mengarah pada perusakan, seperti keinginan untuk berkuasa, perang, dan tindakan lainnya yang bersifat merusak. Kedua yaitu ego, merupakan sumber rasa sadar yang mewakili logika dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip realistis. Ketiga yaitu superego. Superego merupakan kekuatan moral kepribadian yang merupakan sumber norma atau standar tidak sadar yang menilai semua aktivitas ego, mampu menetapkan suatu norma yang memungkinkan ego memutuskan apakah semua itu benar atau salah. Yang kelima yaitu pendekatan penguatan. Pendekatan ini membahas tentang motivasi dari dalam diri dan dari luar. Seperti dari dalam diri kita memotivasi untuk selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan dari luar itu sendiri seperti dukungan dari teman-teman terdekat ataupun dari keluarga. Pendekatan ini juga menekankan pada peranan lingkungan dalam perilaku manusia, baik sebelum terjadinya perilaku maupun hasil dari perilaku. Lingkungan dipandang sebagai stimuli yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon-respon perilaku. Dari segi pendekatan reinforcement, menyatakan bahwa lingkungan yang bereaksi dalam diri individu mengundang suatu respon yang ditentukan oleh keturunan dan sejarah reinforcement masa lalu. Yang keenam yaitu pendekatan kepuasan. Pendekatan ini membahas tentang teori hierarki atas kebutuhan manusia yang berbeda-beda, mendesak manusia untuk berperilaku memenuhi kebutuhannya yang mendesak dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tidak lagi mendorong seseorang untuk berperilaku. Kekuatan dari konsep ini adalah faktor kepuasan yang diterima dalam proses pelaksanaannya, sedangkan kekurangannya adalah ketika kepuasan tidak terpenuhi. Maka, mengurangi bahkan menghilangkan motivasi dalam pelaksanaan proses tugasnya.
Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan sumber daya manusia. Dalam pendekatan ini, sumber daya manusia itu menyumbangkan batas kemampuan serta prestasi mereka dalam bekerja, agar tujuan dan hasil didapatkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan di sini harus ada hubungan timbal balik antara pegawai dan pimpinan. Pimpinan ini harus bisa memahami juga apa yang diperlukan bawahannya, sehingga pada gilirannya pimpinannya ia meningkatkan kontribusi pada organisasi itu juga agar timbul kekuatan dalam organisasi dan tercapai tujuan di dalam organisasi itu atas kerjasama yang suportif. Model-model dalam perilaku organisasi. Model yang pertama yaitu model otokratik. Dalam model ini, orang yang duduk dalam posisi pimpinan memiliki kekuasaan untuk memerintah berdasarkan kewenangan yang formal. Dalam model ini, pimpinanlah yang membuat aturan, konsep atau pemikiran, dan semua karyawan harus patuh dan harus melaksanakannya tanpa berani untuk membantah, meskipun aturan, konsep, atau pemikiran pimpinan tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Akibat dari model ini, yaitu karyawan sangat bergantung kepada atasannya. Model yang kedua yaitu model kustodial. Dari model ini, itu dasarnya adalah sumber daya ekonomi. Model ini juga mengarahkan karyawan pada ketergantungan terhadap suatu organisasi daripada ketergantungan pada atasannya untuk sekadar memenuhi kebutuhan pokok. Model ini juga lebih mengutamakan kesejahteraan karyawannya, sehingga karyawannya merasa aman. Namun, hasil dari kinerja model ini yaitu karyawan menjadi pasif. Model yang ketiga yaitu model suportif. Model ini merupakan model yang manajemennya tidak mengandalkan sumber-sumber ekonomi, keuangan atau bonus dalam memotivasi para pegawainya, namun lebih menerapkan orientasi manajerial untuk membantu meningkatkan motivasi pegawai melalui kepemimpinan yang dapat memberi kesempatan agar para pegawai dapat mengerjakan tugas mereka sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Model yang keempat yaitu model kolegial. Model ini selalu mengandalkan kemampuan manajemen untuk membangun perasaan kemitraan dengan para pegawainya. Dalam hal ini, pegawai sangat merasa dibutuhkan dan pimpinan lebih dianggap sebagai mitra kerja, bukan sebagai atasan mereka sehingga tidak berlakunya hubungan kerja. Model yang terakhir yaitu model cangkukan teori Z. Inti gagasan teori ini adalah pembentukan tim industri dan lingkungan kerja yang stabil dan padu yang dapat memenuhi kebutuhan pegawai akan afiliasi, kemandirian, dan pengendalian. Langkah pertama dalam arah ini adalah menciptakan dan mengumumkan pernyataan humanistis tentang filsafat karyawan. Kemudian, teori Z sangat berfokus pada filsafat kemanusiaan, kepercayaan, dan pengambilan keputusan konsensus, tapi masih dalam tahap percobaan. Sekian video materi tentang perilaku individu dalam organisasi yang saya sampaikan. Semoga materi-materi tersebut dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.